Jurnal Weekend kembali menemani akhir pekan Anda bersama Sena Jalona. Dan saya Fana Syafa. 10 berita sudah kami siapkan, tentu saja semuanya adalah berita yang unik, menarik, dan viral, di mana bisa Anda lihat di kanal YouTube kami, National TV Official. Marhaban ya Ramadan. Masih puasa ya? Iya dong. Sejauh ini gimana, Van? Lancar? Alhamdulillah lancar. Lancar ya. Termasuk pemberitaan di Nasional Televisi dalam Betul Nasionalis sekali. lancar juga, di mana beberapa di antaranya kita hadirkan kembali dalam Jurnal Weekend. Yang pertama dari Jambi, di mana dokter muda di Jambi tewas kecelakaan setelah dikejar polisi. Ini hubungannya dikejar polisi dengan tewas kecelakaan apa ya? Disebabkan karena apa gitu ya? Langsung saja kita lihat kronologinya seperti apa. Ini dia. Video inilah yang beredar luas di media sosial saat mobil patroli Polres Maro Jambi dengan kecepatan tinggi mengejar sebuah mobil Daihatsu Ayla warna hitam yang dikendarai seorang dokter muda. Aksi kejar-kejaran bak film action ini terjadi mulai dari simpang masuk Sekolah Polisi Negara SPN Pondok Meja Mestong hingga ke Jalan Lintas Timur Sumatera Jambi Pekanbaru. Kejar-kejaran tersebut berakhir setelah mobil yang dikendarai seorang wanita muda bernama Dwi Fatimah Yen dan berprofesi sebagai dokter itu menabrak tiang listrik dan ruko milik warga Kecamatan Sekernan, Maro Jambi. Ironisnya, ia tewas di lokasi kejadian. Setelah peristiwa itu, suasana penuh duka menyelimuti kediaman korban yang berada di RT 3 Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi. Sementara, Haji Pasiman, orang tua korban, tak kuasa menahan kesedihan dan seakan tak percaya jika putri tercintanya telah meninggal dunia. Ia juga tak bisa menerima atas kecelakaan maut yang menimpa putrinya itu. Terlebih, jika benar korban dikejar polisi lantaran sempat diterai maling oleh warga. Haji Pasiman sangat menyayangkan tuduhan pencurian tersebut, mengingat mobil yang dikendarai oleh korban merupakan mobil miliknya. Atas hal itulah, ia meminta keadilan atas kematian putri tercintanya. Hak yang berwajib saya menuntut untuk diusut tuntas baik yang membuat masalah pertama yang menerikan maling itu, kemudian bagi orang yang mencelakakan anak saya tadi sampai terjatuh karena dikejar-kejar mobil dalam media itu. Dikejar polisi sama dikejar kayak mobil polisi begitu. Dia teriak ya bahkan di situ ada bunyi maling mobil, padahal anak saya bukan maling mobil, dokter Pak. Mobil sendiri Pak. Dokter Bukti mobil yang ini dibawa. dokter bukti mobilnya, mobil anak saya, mobil saya. Hingga saat ini, pihak Polres Maro Jambi belum mengeluarkan rilis resmi terkait tewasnya dokter muda akibat kecelakaan maut itu. Dari Maro Jambi, Eko Wijaya, Nasional TV melaporkan. Ternyata ini ada kemungkinan adalah salah dugaan ya, setelah diteriaki warga. Salah persepsi. Di sini memang sempat terjadi kesalahpahaman, bahkan orang tua korban ini merasa tidak terima gara-gara dikejar oleh polisi, putrinya yang berprofesi seorang dokter itu diduga mencuri. Padahal menurut pengakuan si bapak, mobil yang dikendarainya adalah mobil miliknya sendiri. Dan mendengar laporan dari para warga, ternyata si korban ini diduga mencuri mobil, namun ternyata mobilnya sendiri. Nah, karena itulah tercipta aksi kejar-kejaran dari polisi dan si korban ini, namun berujung naas. Dan memang video aksi kejar-kejaran antara polisi dengan korban ini sempat viral di media sosial, itu pun dengan kronologi yang juga sangat miris, dan seharusnya kalau memang si korban tidak bersalah, dia tidak perlu beralih dan cukup menjelaskan saja ke polisi bahwa apa yang dilakukan itu tidak salah. Mungkin itu akan bisa meminimalisir adanya aksi salah paham. Mungkin ada panikan ya dari si korban, jadi ketika mendengar sirine atau teriakan warga, beliau langsung lari dan naasnya beliau menabrak tiang listrik dan sebuah toko. Dan akhirnya tewas di TKP. Di TKP. Kejadian. Ya mudah-mudahan dengan adanya kasus ini dari pihak keluarga sendiri bisa diselesaikan dengan baik, dengan jelas supaya tahu duduk perkara sebenarnya seperti apa. Apakah benar korban terlibat aksi pencurian ataukah hanya karena salah paham saja. Tapi sejauh ini masih belum ada keterangan dari pihak kepolisian ya, belum ada keterangan resmi yang keluar dari pihak kepolisian. Dan kemungkinan masih akan terus diselidiki untuk mencari lebih tahu bagaimana kronologi yang sebenarnya. Dan kita beralih ke kabar yang lain berikutnya dari Padang, di mana terlibat kasus pembunuhan, oknum TNI terancam hukuman mati. Berarti ini sudah pasti ya hukuman mati? Sudah pasti hukuman pastinya. Selengkapnya kita simak videonya. Ini dia.
Anggota TNI AL yang terseret kasus pembunuhan terhadap warga sipil bernama Muhammad Alvin Andrian adalah Serda Pom Adan Aryan Marsal. Dalam peristiwa yang terjadi pada Desember 2022 silam, ia tak sendiri, melainkan bersama pelaku lain yaitu Muhammad Alvin Andrian. Keterangan tersebut berdasarkan press release yang digelar pada Selasa 2 Maret 2024 oleh Lantamal 2 Padang, di mana saat ini Serda Pom Adan Aryan Marsal dan Muhammad Alvin Andrian terancam hukuman mati. Menurut Kapolres Sawah Lunto AKBP Purwanto, motif pembunuhan terhadap Iwan terjadi karena motif uang, di mana tersangka diduga telah menghabiskan uang keluarga korban senilai ratusan juta rupiah dengan diiming-imingi Iwan bisa masuk Angkatan Laut. Supaya aksi pemerasan tersebut tidak terendus, kedua tersangka membawa korban ke Sawah Lunto, Sumatera Barat. Di tempat itu, aksi pembunuhan pun mereka lakukan. Setelah Adan Aryan mencekik leher Iwan, kemudian Alvin menusukkan pisau sebanyak 2 kali di bagian dada dan perut korban. Setelah korban tewas, jasadnya dibuang ke jurang. Sedangkan pisau yang digunakan untuk membunuh dibuang di Bandar Bekali Siteba, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang. Meski saat ini pisau tersebut belum ditemukan, namun celana dan baju milik korban termasuk pakaian satuan AL milik tersangka Sersan 2 Pom Adan Aryan Marsal menjadi barang bukti yang sudah diamankan. Komandan Lantamal 2 Padang Laksamana Pertama TNI Syufenri dalam keterangan persnya mengatakan, Serda Pom Adan Aryan Marsal terancam hukuman mati atau pidana seumur hidup karena telah menghilangkan nyawa orang lain. Ia terbukti telah melanggar pasal 378, 338, 339, dan 340 KUHP jungto pasal 55 KUHP. Jadi perkara pidana pembunuhan saudara Iwan Sutrisman dalam Banua yang diduga dilakukan 2 orang, 1 orang anggota TNI AL, Sersan 2 Pom Adan Aryan Marsal, dan 1 orang sipil, saudara Muhammad Alvin Andrian. Saya Komandan Lantamal 2 Padang Laksamana Pertama TNI Syufenri atas nama pimpinan TNI Angkatan Laut tentunya sangat berduka cita yang mendalam atas kejadian ini, dan kami sangat prihatin. Duka ini duka bahwa ada masyarakat warga kita kehilangan nyawa. Duka yang kedua, prajurit kami yang diduga melakukan ini luar biasa. Kali 2 bukannya. Selanjutnya, Laksamana Pertama TNI Syufenri akan terus mengawal penanganan kasus ini hingga tuntas. Selain itu, ia juga menegaskan bagi setiap prajurit TNI AL yang melakukan pelanggaran akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Dari Padang, Sumatera Barat, Arawir Kariwi, National TV melaporkan. Kalau melihat kasus pembunuhan seperti itu selalu ngeri ya. Selalu ngeri. Apalagi dan dilakukan oleh anggota TNI. Apalagi ini modus atau motif di balik peristiwa ini juga bisa dikatakan hal yang tidak benar karena diduga si pelaku yang anggota TNI ini melakukan aksi yaitu menghabiskan uang senilai ratusan juta rupiah dari keluarga korban yang diiming-imingi bisa menjadi anggota TNI Angkatan Laut. Dan supaya aksinya tidak terendus, kedua tersangka ini melakukan aksinya di Sawah Lunto, Sumatera Barat. Di sanalah kedua tersangka mencekik leher korban dan menikam perut korban sebanyak 2 kali hingga tewas. Dan memang diketahui bahwa salah satu pelaku adalah anggota TNI, sementara satu lainnya adalah warga sipil, dan juga sangat miris sekali di mana mereka itu sama-sama melakukan hal yang keji dengan membunuh korban, bahkan mayatnya dibuang di jurang, sementara pisau yang digunakan pelaku untuk membunuh dibuang ke tempat yang jauh. Walaupun saat ini ternyata aksi itu tetap saja terendus. Dan ini mengingatkan kita bahwa hal apapun tidak ada yang mudah ya, jadi harus disertai usaha, tidak ada yang instan dengan hanya mengeluarkan uang saja. Dan diketahui bahwa pelaku adalah Serda Pom Adan Aryan yang terancam hukuman mati atau pidana seumur hidup karena memang telah terbukti menghilangkan nyawa orang lain. Dan ia terbukti telah melanggar pasal 378, 338, dan 339 serta 340 KUHP jungto pasal 55 KUHP. Dan juga menjadi pembelajaran tersendiri ya bahwa untuk masuk menjadi
abdi negara, selama ini kita ketahui kan memang tidak ada aksi sogok menyogok atau suap menyuap. Semuanya itu ditulis bersih. Jadi kalau ada hal seperti ini, hati-hati ya. Ratusan juta rupiah melayang, korban pun nyawanya juga ikut melayang. Ini menjadi pembelajaran untuk kita untuk selalu lebih hati-hati dan tanyakan kepada pihak yang berwenang. Ya, semoga tidak ditiru oleh warga lainnya. Dan kita masih punya beberapa berita menarik lainnya, termasuk adanya seorang bocah yang tangannya terbakar usai bermain petasan. Selengkapnya, tunggu kami kembali dalam Jurnal Weekend. Jurnal Weekend masih bersama Anda dan kali ini kita punya 3 berita. Oke, kita ke segmen yang kedua. Dari Banyuwangi, tangan seorang bocah terbakar usai bermain petasan. Ini memang marak sekali di bulan Ramadan khususnya ya, petasan. Padahal sudah sering ada himbauan, tapi tetap saja hal ini terjadi. Selengkapnya kita simak beritanya. Ini dia. BJ, bocah yang masih berusia 10 tahun, tangannya terbakar usai bermain petasan pada Jumat 29 Maret 2024 lalu. Bocah yang masih bersekolah di SD asal desa Sambirejo, Kecamatan Bangurjo ini, tangan kirinya nyaris putus akibat peristiwa tersebut. Saat ini, BJ masih terbaring lemah di ruang perawatan Rumah Sakit Aroma Jajah Gambiran, ditemani orang tuanya dan korban menjalani perawatan intensif akibat luka bakar. Tak hanya luka bakar, dari hasil pemeriksaan medis, tangan kiri korban juga patah terkena efek ledakan petasan. Korban tak menyangka jika petasan yang ia temukan secara tak sengaja itu bakal meletus. Kapolsek Bangurjo AKP Sutarkam dalam keterangan tertulisnya menyebut petasan tersebut sempat melempem saat dinyalakan korban. Setelah didiamkan beberapa menit, korban pun kembali memegang petasan itu. Namun tak disangka, petasan tersebut kemudian meletus dan melukai tangan kiri korban. Akibat peristiwa itu, pihaknya pun telah melakukan pemeriksaan dan meminta keterangan dari orang tua korban. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Nasional TV melaporkan. Ini lagi-lagi peran orang tua sangat dibutuhkan ya dalam peristiwa ini, melihat apa saja yang digunakan untuk sang anak bermain. Tapi yang namanya anak-anak emang sesuatu yang berbeda itu kebanyakan menarik perhatian, terutama di momen Ramadan seperti sekarang. Kita tahu sendiri bahwa yang namanya petasan, kembang api, dan hal sejenisnya memang selalu menarik perhatian, terutama anak kecil, dan petasan juga dirasa membahayakan. Dan ini ngeri sekali di mana tangan kiri korban bahkan hampir putus setelah tangannya patah dan kembang api tersebut meledak di tangan kirinya. Dan diketahui sebelumnya kembang api yang dinyalakan korban itu sempat melempem, namun ketika dihampiri ternyata meledak di tangan korban. Dan juga menjadi perhatian sendiri teman untuk Anda ataupun para orang tua, lebih baik mengantisipasi daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk dalam bermain petasan. Alangkah baiknya kalau diberi pengertian, lebih baik tidak menggunakan hal itu untuk bermain daripada membahayakan nyawa yang menggunakan ataupun orang-orang yang ada di sekitarnya. Sepertinya berita seperti itu tidak hanya sekali ya terjadi. Sepertinya sekali. Di setiap Ramadan tuh ada berita seperti ini. Selalu ada terjadi karena memang kebanyakan munculnya pas Ramadan. Iya, karena memang bahaya juga petasan. Dan kita ke kabar yang lain, kali masih dari Banyuwangi, di mana seorang pria nyaris menggondol motor milik pemain PS di Banyuwangi. Nyaris ya, untung nggak jadi. Jadi seperti apa berita lengkapnya, kita simak. Ini dia. Aksi percobaan pencurian sepeda motor di sebuah rental game PlayStation oleh seorang pria mengenakan peci dan bersarung ini sempat menghebohkan jagat media sosial Banyuwangi. Jelas terekam, pria ini hendak mencuri sepeda motor Vario warna hitam milik Muhammad Iqbal, warga Wringenrejo, Kecamatan Gambiran pada 31 Maret yang kebetulan tengah bermain game PlayStation. Dari percobaan pencurian ini terjadi di sebuah tempat penyewaan bermain PlayStation milik Sandi Setiawan, tepatnya ruko pinggir jalan Dusun Tegal Yasan, Desa Tegal Arum, Kecamatan Sempu. Sandi baru mengetahui jika pelanggannya nyaris jadi korban pencurian saat mengecek CCTV. Saat dilakukan cross-check CCTV, benar saja ada upaya pencurian yang dilakukan oleh pria tersebut. Terlihat juga ia berusaha mencuri motor milik kawan korban, namun urung dilakukan saat mengetahui adanya CCTV di pojok kanan toko. Jam 2 baru kelihatan, baru ketahuan pas mau pulang, kunci motornya itu udah kebobol. Terus anak-anak minta saya untuk ngecek CCTV dan kelihatan orang berbaju biru itu mencoba untuk membobol motor Vario tersebut. Itu punya siapa sepengetahuan kawan, Mas? Motor
Anak-anak untuk nama-namanya kurang tahu. Ini ada sih nomornya, kalau nggak salah namanya Iqbal. Iqbal ya Mas. Iqbal, anak kalau nggak salah itu anak Ringerjo. Ini ya, yang punya motor Vario ini ya. Yang Vario hitam ini. Yang untuk Beat ini punya siapa? Untuk Beat itu punya temennya. Temennya juga. Ya. Mas temennya itu anak utara daerah stasiun. Sementara itu, pihak Polsek Sempu langsung melakukan pemeriksaan dan identifikasi pasca mendapati berita tersebut viral. Polisi telah meminta keterangan dari pemilik rental dan identitas korban termasuk memeriksa rekaman CCTV. Mencocokkan CCTV yang disebarluaskan di media sosial. Kemudian juga kami meminta keterangan kepada pemilik tentang kejadian tersebut. Sehingga kami identifikasi sesuai rekaman tersebut, sehingga kita mempunyai data untuk proses penyelidikan tersebut. Sudah ada di keterangan sampai sekarang? Sampai sekarang kami tunggu dari pihak pemilik kendaraan, korban. Sampai sekarang belum ada lapor ke pihak kami, Polsek Sempu, sehingga kami sekalian juga melaksanakan penyelidikan untuk identifikasi pelaku sesuai dengan rekaman di CCTV. Karyadi menghimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada dan meningkatkan keamanan saat Ramadan, mengingat mulai meningkatnya eskalasi pencurian di wilayah Banyuwangi, khususnya di Kecamatan Sempu. Pihaknya juga menghimbau untuk selalu mengunci ganda motornya apabila berada di parkiran yang jauh dari pengawasan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, National TV melaporkan. Udah gagal, kesebar video CCTV-nya viral lagi. Ya, mudah-mudahan segera tertangkap pelaku pencurian, dan ini memang lagi-lagi masalah keamanan dimanapun Anda berada perlu sekali untuk selalu dijalankan, entah untuk keamanan diri sendiri, kendaraan, ataupun keamanan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan kejadian ini berawal ketika sang korban mengetahui bahwa tempat kunci sepeda motor miliknya itu rusak, dan ternyata setelah korban melapor kepada pemilik rental game tersebut, ternyata benar adanya ketika dicek CCTV ada percobaan pencurian namun gagal. Dan di dalam CCTV yang akhirnya tersebar luas di medsos itu ada beberapa ciri-ciri dari pelaku ketika beraksi, yaitu menggunakan peci dan juga sarung. Untungnya korban tidak sampai mengalami kerugian karena motornya gagal dibawa kabur oleh si pencuri. Dan korban ternyata tidak hanya satu, karena teman korban juga mengalami hal serupa di tempat tersebut dan pelakunya juga sama di waktu yang sama. Nah, ini mudah-mudahan teman-teman kepolisian yang sedang memeriksa identitas dari pelaku dari rekaman CCTV ini bisa segera mengetahui siapa pelaku ini sebenarnya untuk bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Iya, kita beralih ke berita selanjutnya, masih dari Banyuwangi. Seorang pencuri kepergok warga saat beraksi di 2 musola. Kayaknya di bulan Ramadan seperti ini semakin marak ya pencuriannya. Banyak yang gelap mata ya. Itu dia. Kita simak berita selengkapnya. Ini dia. AY 40 tahun warga Dusun Kerajaan Desa Gendeng Wetan, Kecamatan Gendeng, Banyuwangi ditangkap warga usai kepergok mencuri sejumlah peralatan milik musola Darul Falah. Aksi pelaku tertangkap sempat rekam kamera warga. Pria asal Dusun Nganjuan, Desa Karangsari, Kecamatan Sempu ini tak berkutik saat diamankan warga pada Selasa pagi 2 April 2024. Ia kepergok membawa sejumlah peralatan pengeras suara dan kematian milik musola. Sebelum ditangkap, gerak-gerik pelaku dicurigai 2 warga yang kebetulan rumahnya berdampingan dengan musola tersebut. Mereka yang terus mengawasi pelaku, kemudian melihat sejumlah peralatan sudah dimasukkan dalam karung. Menurut Khotib, Ketua RT setempat, setelah pencuri tertangkap, pihaknya lalu memeriksa karung yang dibawa pelaku. Benar saja, sejumlah peralatan milik musola sudah berada dalam karung besar dan tas milik pelaku. Ampli mau dimasukkan, tapi ketemuan yang dibawa itu mic, sama kabel, lampu-lampu, sama itu. Sudah dimasukkan dalam karung, Pak? Sudah masuk. Karung apa tas, Pak? Dimasukkan dalam karung apa tas? Karung. Karung. Yang di tas aqua 1 dus. Kepergoknya sama siapa di sini, Pak? Sama Ibu Mai. Ibu Mai. Sama Ibu Yuli, orang tua. Sama Ibu Yuli. Ya. Kebetulan Terus, sholat atau gimana? enggak.
jam 5 kan habis sholat. Oh, iya. Saya pulang, Iya. terus orang-orang ngekan kesini terus nggak bengok ya. Berarti sepi di sini. Ya kayak gini wis. Terus dibawa ke polisinya itu kapan itu Pak? Jam berapa? Jam sekitar jam 7-an. Iya, jam 7 ya. Jam Sama 7. warga nggih diantarnya? Enggak, saya ngepel. Khotib menambahkan, selain Mushola Darul Falah, sebelumnya pelaku beraksi di Mushola Baitul Salam yang lokasinya tak begitu jauh. Namun saat diinterogasi, pelaku tiba-tiba berlagak seperti orang gila dengan bicara tidak jelas dan ngelantur. Khotib pun kemudian menghubungi Babin Kamtimas Desa Kendeng Wetan untuk mengamankan pelaku. Selanjutnya, pihak kepolisian pun hanya membawa beberapa peralatan saja sebagai barang bukti dari aksi kriminal itu. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Nasional TV melaporkan. Oh ya, alat-alat kematian itu Pak. Berarti ini sudah diketahui ya, inisialnya sudah dan identitasnya sudah terbuka. Sudah terbuka, dia adalah AY 40 tahun. Dan memang ketika si AY ini beraksi di salah satu musola, itu sudah dicurigai oleh dua warga yang kebetulan rumahnya berdekatan dengan musola itu. Karena dirasa mencurigakan, maka diawasi secara terus-menerus dan ternyata benar pelaku sedang beraksi untuk membawa kabur beberapa peralatan milik musola itu. Namun ketika kepergok ada yang unik karena pelaku ini berpura-pura gila mungkin karena ketika diinterogasi pelaku ini tidak jelas berbicaranya, di mana beliau ketika ditanyai itu melantur rombongannya kemana-mana, jadi mungkin dikira gila. Pura-pura gila. Iya. Dan ini terjadi di Dusun Kerajaan, Desa Gendang Wetan, Banyuwangi. Dan akhirnya memang di sini melibatkan dari pihak Babin Kamtibmas untuk bisa mengamankan pelaku. Pura-pura Mungkin gila. itu jalan ninjanya ya, ketika sudah malu, sudah mau kabur kemana, sudah bingung, jadi pura-pura gila. Ya, tapi tetap saja walaupun dia pura-pura gila, nggak bisa menyelamatkannya karena terbukti dia sudah memasukkan barang yang dicuri ke dalam karung dan siap untuk dibawa lari, termasuk ada saksinya. Apalagi ada saksi ya. Betul. Dan nanti kita akan kembali di segmen berikutnya di mana ada seorang bocah yang rela putus sekolah demi rawat orang tuanya. Selengkapnya, tunggu kami kembali dalam Jurnal Weekend. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Jurnal Weekend. Dan kita ke segmen yang ketiga, diawali dari Jember. Seorang bocah di Jember rela putus sekolah demi rawat ayahnya yang sedang sakit stroke. Ini kisah haru ya dari Jember. Kisah haru, seperti apa kisah bocah ini? Kita simak video lengkapnya. Ini dia. Bocah tersebut bernama Arju Ridola dan baru berusia 13 tahun. Ia rela putus sekolah demi merawat bapak kandungnya Purnomo Kasiti yang menderita sakit stroke menahun. Arju yang tercatat sebagai warga Dusun Gempal, Desa Kertosari, Kecamatan Pakusari, Jember ini terakhir kali mengenyam pendidikan saat duduk di bangku kelas 4 SD. Namun saat ini, sehari-hari ia harus merawat bapaknya seorang diri. Demi sang ayah, Arju rela melakukan semua kebutuhan bapak mulai dari makan sampai buang air besar. Mirisnya lagi, saat ini mereka berdua harus tinggal di gubuk berukuran kecil yang atapnya nyaris roboh. Selain memenuhi semua kebutuhan ayahnya, Arju juga berusaha untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Anak bungsu dari 3 bersaudara itu hanya tinggal berdua saja dengan bapaknya. Arju yang merawat ayahnya seorang diri sejak 2 tahun lalu ini mengaku kadang merasa jijik saat harus membersihkan kotoran sang ayah. Makan, kadang cuci baju, terus cuci piringnya. Terus kalau maaf ini nyatanya, kalau bapak itu gimana bersihinnya itu? Oh, tempat sana ya. Ada kayak tempat kayak WC gitu. Terus yang bersihin siapa? Nggak jijik. Kenapa kok Arjun berani, kok nggak jijik gitu? Ya karena ayah sendiri. Ayah sendiri ya, kasihan Arjun ya. Ayah seperti ini mulai kapan setahunya Arjun? Udah tahu lupa. Lupa ya. Arjun sayang sama bapak. Iya. Ingin bapak sembuh. Ingin bapak sembuh. Tapi kalau misalnya nanti Arjun sekolah lagi mau? Iya, kalau ayah sembuh. Meski hidup dalam kekurangan, Arju mengaku tak ingin menyerah dan berpangku tangan begitu saja.
Sedikit harapannya untuk bisa melanjutkan sekolah masih ada meski terus dibayang-bayangi penyakit sang ayah. Sebenarnya, Arju memiliki 2 kakak. Namun karena alasan pekerjaan, kedua kakaknya tersebut enggan untuk merawat sang ayah. Dari Jember, Jawa Timur, Eko Purwanto, Nasional TV melaporkan. Ini loh yang membuat saya malu untuk sekedar mengeluh ya. Karena banyak anak-anak hebat seperti Raju ini. Arju, namanya Arju. Dari Jember ya? Iya. Dan usianya masih 13 tahun, dan dari catatan tentang si Raju ini ternyata dia terakhir kali pergi ke sekolah itu ketika masih duduk di bangku kelas 4 SD. Namun karena terhalang hal lain, yaitu orang tuanya yang stroke, terutama bapaknya ini, akhirnya Arju memilih untuk tidak sekolah demi merawat sang ayah walaupun dia masih punya keinginan untuk terus mengenyam bangku pendidikan. Di sisi lain, Arju memiliki adik yang masih kecil, yang jauh di bawah umurnya, dan beliau juga terpaksa merawat adik-adiknya dan juga ayahnya yang sakit stroke. Padahal kalau dilihat dari pengakuan si Arju sendiri, dia ini sebenarnya juga punya 2 orang kakak. 2 orang kakak yang sudah bekerja, tetapi dengan alasan karena sibuk dengan pekerjaan, mereka tidak mau membantu merawat ayah si Arju atau ayah mereka. Dan mirisnya lagi, mereka ini tinggal di sebuah rumah atau gubuk yang rawan sekali roboh karena kondisinya sudah sangat tidak layak. Namun hebatnya Arju ini tidak hanya berpangku tangan ya, dia terus berusaha bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga masih memiliki adik yang sangat kecil, jadi ia sangat bekerja keras untuk hal itu. Walaupun di sisi lain dia juga masih berharap bisa kembali ke bangku sekolah. Ya. Kita beralih ke berita selanjutnya dari Jember, di mana korban keracunan massal di Jember bertambah menjadi 71 orang. Ini keracunan karena apa ini kira-kira? Kita simak saja berita selengkapnya. Ini dia. Bertambahnya korban itu dikonfirmasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, Hendro Sulistiono. Sejak Senin 1 April 2024 kemarin, jumlah korban keracunan massal itu bertambah menjadi 71 orang. Artinya total ada tambahan sebanyak 21 orang dari sebelumnya pada hari Minggu di mana korban berjumlah 50 orang. Hendro dalam keterangannya menyebut saat ini jumlah total yang berobat ada 71 korban, yang dirawat inap 25 korban, sedangkan sisanya hanya menjalani rawat jalan. Untuk pasien yang masih menjalani perawatan, kondisinya sudah berangsur membaik dengan diagnosanya dehidrasi sedang. Sementara itu, untuk penanganan pasien, mayoritas dilakukan di Puskesmas Mayang dengan dibantu Puskesmas Pakusari, Ledo Ombo, dan Klinik Harapan Sehat Purwoko. Hendro menambahkan untuk penyelidikan lebih lanjut, Dinkes Jember juga melakukan tindakan memeriksa sampel makanan takjil atau sisanya, termasuk bekas muntahan dari para korban. Terkait adanya unsur kimiawi dalam sampel makanan dan muntahan, ia menyatakan jika sampel tersebut akan dibawa ke Surabaya. Sebelumnya dikabarkan, puluhan warga Kampung Luwuk, Desa Mayang, Kecamatan Mayang, Jember diduga keracunan takjil yang dibagikan warga sekitar untuk berbuka puasa pada Minggu petang 31 April 2024. Korban mengeluh pusing, mual, dan gejala muntah usai menyantap takjil itu. Sebanyak 300 lebih takjil yang dikemas dalam styrofoam dibagikan kepada warga. Dari Jember, Jawa Timur, Eko Purwanto, Nasional TV melaporkan. Ini diperkirakan masih bertambah ya korbannya, mengingat yang dibagikan itu ada 300. Betul, itu masih data terbaru ya. Kalau dari data sebelumnya memang awalnya itu diketahui yang mengalami keracunan sebanyak 50 orang. Tetapi setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut di sini dan dikonfirmasi oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, ternyata berjumlah atau jumlahnya bertambah menjadi 71 orang yang menjadi korban. Dan Dinkes Jember kini juga melakukan tindakan dengan memeriksa sampel makanan takjil ataupun sisa makanan lainnya dan juga bekas muntahan dari para pasien yang mengalami keracunan guna mengetahui apa yang menyebab keracunan massal ini. Ya, mengingat dari jumlah orang yang mengkonsumsi makanan takjil untuk berbuka puasa ini mencapai sekitar 300-an. Dan saat ini masih dilakukan penyelidikan termasuk dibawa ke Surabaya untuk mengetahui lebih lanjut apakah benar para korban ini keracunan karena makanan takjil ataukah ada penyebab lain sehingga mereka mengalami hal itu. Tapi di sisi lain gejala yang dialami para korban ini sama, di mana mereka mengalami pusing, mual, dan juga muntah-muntah setelah menyantap takjil tersebut. Jadi dari jumlah yang banyak itu memang harus steril itu wajib ya, dan ini juga
bisa menjadi perhatian juga buat kita ketika sedang mukbang ataupun ketika makan bareng. Itu yang namanya sterilisasi itu sangat perlu, makanan yang sehat dan layak konsumsi. Itu dia. Dan kita beralih ke kabar yang lain berikutnya dari Jambi di mana 3 mobil terlibat tabrakan, 2 korban meninggal dunia. Sampai menimbulkan korban jiwa ya? Korban jiwa. Jadi seperti apa kronologinya? Kita simak beritanya. Ini dia. Kecelakaan maut kembali terjadi di Jalan Lintas Timur Sumatera Jambi menuju Riau, tepatnya di kilometer 49 Desa Bukit Bali, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Sebanyak 3 mobil terlibat dalam insiden yang terjadi pada Rabu 3 April 2024 ini. Peristiwa tersebut berawal saat 1 unit minibus dari arah Pekanbaru Riau yang sedang menuju Jambi mencoba melaju kencang untuk mendahului kendaraan bak terbuka yang ada di depannya. Namun di saat yang bersamaan, ada 1 truk fuso yang melaju dari arah berlawanan sehingga tabrakan tidak bisa terhindarkan. Hal tersebut membuat minibus terpental dan menabrak mobil pickup yang ada di belakangnya, sehingga mobil tersebut jatuh ke jurang sedalam 5 meter. Aibda Koko Afrianto, PS Kanit Gakum Satlantas Polres Muaro Jambi mengatakan, akibat peristiwa ini, 2 korban meninggal dunia yang merupakan sopir dan penumpang minibus. Sementara korban lain yang mengalami luka-luka langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Sedangkan sopir pickup dan truk fuso selamat. Berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwasanya kejadian kecelakaan tersebut mobil Terios berjalan dari arah Riau menuju arah Jambi mendahului mobil pickup jenis Mazda. Pada saat bersamaan dari arah berlawanan datang mobil kendaraan truk tangki, jadi sehingga terjadi kecelakaan antara ras dengan truk tangki sehingga ras terdorong dan menabrak Mazda yang berada yang waktu didahulinya, Pak. Yang akhirnya jatuh ke jurang itu ya? Akhirnya jatuh ke jurang. Untuk korban dari minibus ras, 2 orang meninggal dunia yaitu pengemudi dan 1 orang penumpang yang berada di belakang pengemudi. Ya, kami mengimbau kepada para pengemudi maupun pengendara sepeda motor agar tetap mematuhi aturan lalu lintas dan apabila dalam kondisi mengantuk silakan beristirahat di tempat-tempat ataupun di rumah makan ataupun rest area yang ada. Demikian mungkin imbauan kepada para pengguna jalan baik pengemudi maupun pengendara sepeda motor. Atas kejadian ini, jajaran Polres Muaro Jambi kembali mengimbau kepada para pemudik untuk dapat mematuhi aturan berlalu lintas dan segera beristirahat di pom-pam ataupun rest area apabila kondisinya lelah ataupun mengantuk. Dari Muaro Jambi, Eko Wijaya, Nasional TV melaporkan. Ini dia, makanya kalau di jalan raya itu sebaiknya kita mengalah ya, tidak usah salip-salipan apalagi mengingat jalannya berkelok atau menikung ataupun sempit. Dan ini pentingnya juga kalau kita itu mengetahui rambu-rambu lalu lintas, menguasai medan, karena dalam peristiwa ini ada sebuah kendaraan yaitu minibus yang mencoba mendahului kendaraan lain. Dan ternyata dia tidak melihat kalau dari arah berlawanan juga ada kendaraan yang mana akhirnya terjadi tabrakan dan kendaraan itu akhirnya masuk ke dalam jurang sedalam 5 meter. Dan pada peristiwa ini terdapat 2 orang meninggal dunia yang merupakan sopir dan penumpang dari minibus dan orang penumpang lainnya langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Dan total dari 3 kendaraan yang terlibat sebanyak 3 buah, yaitu minibus itu sendiri, kemudian ada 1 buah truk fuso, dan kendaraan lain yang ada di belakang minibus itu. Sementara korban-korban yang luka juga dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapat perawatan medis. Ini beruntung tidak ada kecelakaan beruntun ya, di mana mungkin yang di belakangnya ngeri mendadak atau gimana. Dan memang sangat penting sekali ya, kita selalu hati-hati di dalam berkendara di jalan raya, termasuk benar-benar mengetahui kondisi lalu lintas apakah itu aman ataukah tidak ketika kita mendahului ataupun ketika akan berhenti. Iya, itu tadi berita di segmen kali ini. Dan kita masih punya 2 berita lagi di segmen terakhir. Seperti apa? Pastikan Anda tetap bersama kami dalam Jurnal Weekend. Weekend masih bersama Anda dan kita masih punya 2 berita yang menarik, saya Avan dan juga Luna. Kita beralih ke berita selanjutnya dari Sumbar, di mana seorang warga hilang diseret buaya saat mencari sayur di sungai. Ini kalau di Sumatera Barat memang masih banyak di sana ya, buaya yang berkeliaran di aliran sungai. Selengkapnya kita simak beritanya. Ini dia.
Tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, BPBD, TNI Polri, dan dibantu masyarakat melanjutkan pencarian hingga hari ke-7 terhadap seorang warga yang hilang di Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat pada Sabtu 30 Maret 2024. Korban bernama Sudirman, 55 tahun, diketahui hilang di sungai dan diduga diseret buaya saat mencari sayuran. Upaya pencarian oleh tim SAR gabungan sempat mengalami kesulitan karena terkendala kondisi sungai yang banyak ditumbuhi sayuran dan merupakan habitat buaya. Di lokasi tersebut, tim SAR gabungan hanya menemukan sepeda motor dan sayuran di pinggir sungai. Karena tidak menemui lagi tanda-tanda keberadaan korban di lokasi sungai, upaya pencarian hingga hari ke-7 ini pun belum membuahkan hasil. Operasi SAR gabungan dinyatakan ditutup dan akan dilakukan pemantauan selanjutnya. Melaporkan kegiatan operasi SAR membahayakan manusia. 1 orang diduga terseret buaya di sungai Indrapura dekat PT Inkasi Raya. Pada hari ini, hari ke-7 dari kejadian. Hasil masih nihil. Untuk data korban bernama Sudirman, laki-laki, umur 55 tahun. Untuk pencarian masih nihil dan kendala pencarian yaitu adanya biota buaya yang banyak di sungai ini, dan sungai ini juga sudah banyak tertutupi tumbuhan air baik berupa enceng gondok, kangkung dan tumbuhan lainnya. Untuk hari ini tanggal 30 atas kesepakatan dengan keluarga dan operasi SAR sudah tidak efektif karena tidak ditemukan tanda-tanda untuk korban, makanya hari ini operasi SAR dinyatakan selesai dan ditutup, dan selanjutnya dilakukan pemantauan. Dari Pesisir Selatan Sumatera Barat, Ara Wirkariwi, National TV melaporkan. Memang kan mungkin lagi deras-derasnya ya arus sungai karena saat ini masih musim penghujan di beberapa wilayah. Ini kalau kita melihat pemberitaan di daerah Sumatera sendiri ya, buaya yang muncul memang sering sekali terjadi. Bahkan terakhir kita itu dapat info itu muncul ke parit yang ada di belakang rumah warga yang berjarak sekitar 20 meter saja. Apalagi ini di sungai di mana diketahui sungai itu merupakan habitat para buaya, dan ketika korban mencari sayur di sana, ada kemungkinan hilang diseret buaya. Dan memang dalam pencarian dilakukan oleh tim SAR gabungan, sampai 7 hari dilakukan itu, korban masih belum ditemukan. Namun meski begitu, petugas masih akan terus melakukan pemantauan supaya korban dapat segera ditemukan. Dan sudah diketahui bahwa korban atas nama Sudirman, 55 tahun, diketahui hilang di sungai saat mencari sayuran pada hari Minggu 24 Maret lalu. Waktu itu bulan kemarin ya. Bulan kemarin. Pada bulan lalu memang diduga korban ini diseret buaya yang memang habitatnya ada di sekitar tempat tersebut. Sementara tim SAR gabungan hanya menemukan beberapa bukti mulai dari sepeda motor termasuk sayuran yang ada di pinggir sungai. Ya, ini kan menyebabkan kecurigaan ya, di mana di sana ada habitat buaya dan korban tiba-tiba hilang begitu saja di sungai. Jadi dugaannya diseret buaya. Mudah-mudahan segera bisa ditemukan, ada klarifikasi apakah benar korban ini diterkam atau dimakan buaya ataukah ada faktor lain misalnya terpelacat ataukah mengalami kecelakaan yang lainnya. Dan ini memakan waktu yang cukup lama ya pencariannya. Betul. Sampai hari ke-7 pun belum juga ditemukan, dan kita menghargai dan mengapresiasi usaha tim gabungan ini dan bisa menjadi pembelajaran ya, supaya selalu hati-hati dimanapun Anda berada. Kita ke berita terakhir di Jurnal Weekend hari ini, di mana warga Lamsel dihebohkan penemuan kerangka manusia. Berarti sudah jadi kerangka itu sudah terkubur lama ya? Sudah, berarti terkubur. Selengkapnya kita simak beritanya. Ini dia. Warga Labuan Ratu, Lampung Timur dihebohkan penemuan kerangka manusia pada Sabtu 30 Maret 2024. Jasad anonim tersebut pertama kali ditemukan oleh warga yang tengah mencari rumput di kebun dekat aliran sungai Waipenet. Setelah mendapat laporan dari masyarakat, aparat kepolisian langsung menuju ke TKP untuk memasang polis lain untuk proses penyelidikan. Namun, kondisi cuaca yang kurang bersahabat membuat proses identifikasi awal baru bisa dilaksanakan sekitar jam 9 malam.
Al-Amin, Kepala Desa Labuan Ratu mengatakan, petugas belum mengetahui secara pasti identitas ataupun jenis kelamin jasad tersebut. Untuk itu, apabila ada warga yang kehilangan anggota keluarga, diminta supaya melapor ke Polsek setempat atau ke Polres Lampung Timur. Jam 3 sore bahwa telah ditemukan satu kerangka manusia di perkebunan di Dusun 4 Gunung Kerang 3. Setelah mendapatkan informasi itu, saya lalu koordinasi dengan Kapolsek dan Koramil Labuan Ratu dan langsung ditindaklanjuti, dan alhamdulillah tim dari Inafis Polres Lampung Timur juga sudah hadir dan saat ini sedang diproses oleh teman-teman Inafis dari Polres Lampung Timur. Guna penyelidikan lebih lanjut, saat ini jasad tersebut masih disimpan di kamar mayat Rumah Sakit Sukadana, Lampung Timur. Dari Lampung Timur, Jupri, Nasional TV melaporkan. Ini masih belum diketahui ya, sampai saat ini masih anonim. Jadi belum diketahui ini mayatnya siapa, warga mana, dan lain sebagainya. Jadi dalam penemuan kerangka manusia yang pertama kali ditemukan oleh warga yang sedang mencari rumput ini, kemudian dibawa ke rumah sakit di wilayah tersebut. Jadi dengan diberitahuan kepada warga siapapun yang mungkin kehilangan anggota keluarga ataupun sanak saudara, famili, untuk bisa memberikan konfirmasi. Karena kalau dalam bentuk kerangka berarti sudah cukup lama. Dan ketika dilakukan proses identifikasi, kondisi cuaca yang kurang bersahabat membuat proses identifikasi awal baru bisa dilaksanakan sekitar pukul 9 malam. Jadi sempat terhambat dan membuat pihak kepolisian juga kesulitan mencari tahu identitas dari kerangka manusia ini. Ya, karena memang tidak ada tanda-tanda atau identitas yang bisa untuk mengungkap dari kerangka manusia tersebut, apakah dia ini berjenis kelamin perempuan ataukah laki-laki. Jadi petugas pun juga masih bingung atau masih terus mencoba untuk melakukan identifikasi terhadap penemuan kerangka manusia ini. Namun aparat kepolisian terus menghimbau dan memberitahukan kepada para masyarakat di mana untuk memberitahu ke pihak kepolisian ketika mereka kehilangan pihak keluarga, salah satu keluarga, untuk segera melapor ke pihak kepolisian. Ya, selain pihak kepolisian juga bisa melapor misalnya ke RT setempat, RW setempat, termasuk ke Rumah Sakit Sukadana Lampung Timur, di mana jasad mayat tersebut atau kerangka itu disimpan di sana. Diamankan dan, ya. Ya, betul. Dan semoga saja bisa segera ditemukan ya. Diketahui identitasnya. Sehingga nanti kerangka manusia ini bisa dikuburkan secara layak ketika pihak keluarga sudah diketahui keberadaannya. Dan itu sudah 10 berita hari ini yang sudah kita sampaikan. Dan berarti kita waktunya pamit, ketemu lagi di episode berikutnya. Saya Avan. Dan saya Najah Luna. Terima kasih Anda sudah bersama kami dalam Jurnal Weekend dengan berita yang selalu unik, menarik, dan tentu saja viral. Sampai jumpa. Marhaban ya Ramadan.